Apakah memang dia memang tidak suka di project itu? Karena dari pengalaman saya, kita cross function ya, kita ambil gitu ya dari beberapa. Memang mungkin ada hal yang menurut dia tidak suka di tim itu, mungkin dari tim membernya, feedback dari tim membernya, kemudian bahkan mungkin feedback dari style dari project manajernya ya. Kita get feedback dari dia, kemudian apa yang kamu inginkan supaya kamu tuh bisa lebih istilahnya nyaman ya, comfort gitu kan, biar dia beri masukan. Kalau memang dia orang yang terbuka, juga dia baik, dia pasti akan mengungkapkan ya, akan mengungkapkan ini, kemudian kita cari solusinya. Tapi ada juga orang yang memang ya sudah tidak mau gitu, tidak suka dan tidak mau bekerjasama gitu. Jadi setelah cross function kita dalam project itu sebenarnya kita ambil tim dari departemen lain atau dari tim lain, di mana pada akhir satu project kita kan ada report ya, performance tim, di mana itu juga masuk ke dalam penilaian akhirnya dia tiap tahun. Nah, kita bisa ingatkan lagi, oke, kalau memang ada seperti ini mau Anda mau continue di project gitu ya, dengan perform seperti ini, atau saya kembalikan Anda ke function Anda, saya ambil dengan yang lain. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi open aja, kita identify gitu. Itulah makanya sebagai project manager kita harus turun ke bawah, ngerti situasi, ngerti moral yang terjadi. Jangan sampai hari ini sudah berlarut-larut dan sudah orang banyak ke impact gitu ya. Memang ada hal seperti itu, saya juga mengalami gitu, dimana project manajernya memang nggak peduli di situ, akhirnya timnya berubah, banyak yang resign, banyak yang impactnya apa? Ke projectnya dia juga. Karena sebenarnya kalau dia bisa turun ke bawah mengerti, gitu. Project itu sebenarnya simpel ya, kapan hari itu, Pak, saya tidak suka di lokasi ini, bisa nggak project itu saya drive dari lokasi yang ini karena itu ada keluarga saya baru punya putra, gitu ya, putri. Saya mau tinggal dia sambil jalan project, dan itu tidak pernah terkomunikasikan sampai dia resign. Padahal yang kita dengar sebagai project team member, isu dia adalah itu, dan project manager nggak pernah tanya. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dia berusaha apa ya? Jadi membuat motivasi tim yang tahu salah gini orangnya nggak peduli kok sama tim terus juga. Jadi sebagai project manager kita harus aware ya, harus ngerti moralnya, kita harus sering banyak berkomunikasi. Kemudian juga langsung ya banyak pertanyaan depan sekalian. Cara motivasi tim, gitu kan? Itu memang di dalam project itu pekerjaannya monoton gitu ya. Ada naik turun. Ada tipikal orang yang memang dia affiliation misalkan. Dia senang dengan hal-hal ketemu orang gitu ya. Tapi orang ini kalau gamer gitu. Akhirnya kita suruh dia cuma kerjakan. Padahal sebenarnya dia nggak suka di situ. Sekali oke lah buat dia, hal baru. 2 kali kerjanya sama, 3 kali kerjanya sama orang itu hanya demotivated. Kita harus ganti. Kalau memang dia affiliation misalkan, oke dia jadikan dia analis, dia bertemu dengan bisnis susah, ya, dimana dia bisa berkomunikasi. Mungkin secara technical knowledge dia tidak terpakai, tetapi dia punya motivasi. Oh, saya ketemu orang baru, saya bicara dengan orang. Itu lebih jadi di sini Pak. Ada di tempat saya kasus performance-nya kurang bagus, gitu requirement banyak miss, gitu ya, banyak komplain. Ternyata orang nggak suka dengan hal-hal seperti itu, bicara dengan orang, beda requirement atau learn something new itu nggak suka. Orangnya lebih senang kerjanya apa, prosesnya gimana, sini tak kerjain. Mau kamu suruh aku kerjain 10 kali itu tak kerjakan dengan benar. Akhirnya kita switch. Dan kita sebut kamu nggak akan ketemu lagi dengan bisnis user, ya. Kamu mengerjakan ini, nanti requirement sudah ada yang menghandle, requirement sudah ada yang melakukan adalah seperti ini. Ya sudah, dan kamu orang selalu gitu, jadi begitu ya. Selesai. Jadi sebagai project manager kita harus tahu nih, plus minus tim itu di mana. Nah, motivasi orang itu apa? Orang seperti misalkan, dia tuh ya nggak mau hal-hal yang baru, takut. Pak, ini loh Pak, kalau sampai di sini nih nanti berpengen sampai ini. Nanti Mas, aku di sini aja enak kok. Dia takut, kan? Itu orang yang kita sulit. Jadi oke, memang kalau seperti itu akhirnya kita kasih hal-hal yang memang dia sudah ngerti. Dia takut hal-hal yang baru gitu. Kalau kita jelaskan dengan detail, oh ini Pak nanti impactnya seperti ini, akhirnya dia tahu, oh, oke, ini buat dia merasa aman gitu ya. Tapi kalau dia hal yang baru, takut. Jadi jadi kita tahu di mana tempatnya. Kalau misalkan oh dia rasa bosan ya udah di switch.
Saya gitu, saya megang supply chain, saya megang portfolio, saya megang national security. Saya kadang-kadang siapa yang bosan di supply chain, mau tantangan baru, pindah ke national security. Jadi aplikasi-aplikasi dengan orang national security, switch dia dengan orang baru, semangat lagi kan, komunitas baru, itu sih. Mungkin itu Pak Ahmad yang menjawab ya. Oke, mohon maaf, tapi mungkin ada pertanyaan untuk Mas Sasaki yang belum dijawab, yaitu perbedaan antara pekerjaan proyek di Jepang dan di Indonesia. Another question about the difference of project management between Japan and Indonesia. There should be many differences between project management of two countries, and sometimes work may not be straightforward. But I would say, firstly, that one of the difference in business world is that for two Japanese companies are outbound. They are going out to the country, exporting and trying to build new factory offices and create new businesses in another country. But I just wonder, how about Indonesia? Are you doing the same thing in another country? To my understanding, your country is rather passive. Many countries and companies coming to your country, but on the other hand, not so many companies are getting out. And basically, in that sense, I would say Japanese companies are invading another country, and your country is invaded not only by Japan but other countries like Korean, Holland, Australian countries. So, and this is a big difference of business world between two countries. And the other difference might be, in that sense, to our understanding, usually when you go abroad and try to do management, we assume we are project managers. Suppose that I come to Indonesia and usually I don't think Indonesian people will be the project manager like this. So the Japanese company also thinks they will not be a project manager. But how about in your case, when you work with foreign companies and foreign people, Indonesian people will be a leader or a project manager, or foreign people like Australian guys, Japanese guys, Korean guys, Chinese guys will be the project manager. Of course, this depends on the cases, the project, but I think there are many cases that only expatriates, Australian guys, Korean guys will be the project manager, will be the project. I'm not quite sure about everything, but this might be a difference. Who's going to be a project manager? And I would say this is now changing. So far, Japanese people think we're going to be the project manager. But actually, in these days, in many projects, only people are becoming project managers. Like, for example, IT project in India. In many cases, Indian guys became the leader of a Hitachi project, Mitsubishi project, and Japanese people will follow the Indian leader. This kind of changes happen actually happening. And I guess, and I hope, and that the outside different thing is happening in your country. I suppose that in many cases that the Indonesian people will be leader or the manager of the project, or Indian guys and Korean guys or Japanese guys will follow, will be the member of the project team. I think this kind of things are happening. So, in some sense, this is a big difference, but we are now coming to the middle. Japanese guys proposing to this side, and your country proposing to this side. I think I'm not sure whether this answer is difficult to you or not, but this is my interpretation of the difference of project management. Pak Ladun dan Bu Anang mungkin menjawab. Oke, tadi sudah bertanya dari Ibu, jadi mengenai buku PMBOK. Ya, PMBOK itu Project Management Body of Knowledge saat ini sudah edisi keempat, diterbitkan tahun 2008. Biasanya tiap 4 tahun akan ada revisi.
berarti kemungkinan besar tahun depan ada lagi yang edisi 5 dan tahun 2012. Dan buku ini resmi dijual oleh PMI. Untuk yang hard copy-nya bisa dibeli langsung di PMI website. Mungkin ada juga beberapa eksemplar di Kinokuniya atau di toko buku yang menjual foreign books ya. Kadang-kadang bisa ditemukan, cuma harus kadang-kadang mesti pesan kalau untuk yang hard copy-nya. Cara lain adalah dengan menjadi member. Kalau menjadi member itu PM-book yang versi e-book yang digital edition bisa di-download free gratis, jadi nggak perlu beli bukunya lagi. Dan itu mungkin beberapa rekan-rekan yang mengambil PMI yang menjadi member itu mungkin mengejar itu juga, salah satunya bisa mendownload PM-book secara gratis bentuknya e-book jadi PDF, tapi dibuatnya harus dengan username password kita yang accountnya PMI. Dan hanya dengan 2 cara itu saja dengan mendapatkan PM-book. Bisa beli langsung di PMI lewat website, nanti dikirim ke kurir, nanti mungkin ada biaya kurir. Bisa beli di Kinokuniya, hard copy mungkin harus pesan kalau tidak lagi, biasanya mereka harus stok banyak. Atau yang ketiga menjadi member itu bisa dicoba secara free. Di luar dari 3 sumber itu berarti PM-booknya didapatkan secara informal. Saya tidak bisa jelaskan lebih banyak ya, karena ngurus PMI, jadi kita sarankan melalui 3 sumber tadi. Itu saja mungkin cukup ya. Jadi kalau rupiahnya saya agak lupa, tapi bisa dilihat di website PMI. Ya, gitu. Terima kasih banyak Pak Lari. Ya, terima kasih dengan Pak Sadu. Ini ya, menjawab siapa sih owner VPN? Ada banyak hal, tapi yang pertama yang harus dipahami, pelaku VPN, pelaku portfolio manager itu harus project